no one let me down. Let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Agung dari kelas 1BD4 Elektronika dengan nomor WP 1911012004 dari kampus Politeknik Negeri Padang. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Baiklah, sebelum membahas mengenai COVID-19, pertama-tama saya akan membahas mengenai Pancasila terlebih dahulu. Pancasila adalah landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi ideologi tetap bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa. Pancasila merupakan ideologi bagi negara Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara. Pancasila merupakan kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang mementingkan semua komponen dari bangsa ini. Dalam Pancasila terdapat beberapa simbol yang memiliki arti makna masing-masing. Yang pertama yaitu simbol bintang yang terletak pada bagian tengah yang melambangkan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang di sini dimaksudkan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Yang kedua yaitu simbol rantai yang melambangkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai di sini terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang berkait membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan yang lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Lanjut, simbol pohon beringin yang melambangkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin digunakan karena pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari satu pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Selanjutnya yaitu simbol kepala banteng yang melambangkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Selanjutnya simbol padi dan kapas. Simbol padi dan kapas ini melambangkan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol ini digunakan karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pandemi COVID-19. Penyakit coronavirus atau biasa disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus baru yang belum pernah teridentifikasi oleh manusia. Infeksi virus corona atau COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan pernapasan berat, infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome, atau biasa disebut dengan MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia.
Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontrak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona ini dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang-orang yang daya tahan tubuhnya itu lemah, misalnya pada penderita kanker. Lalu apa kaitan nilai-nilai Pancasila terhadap pandemi COVID-19? Pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita semua tahu anak bangsa Indonesia adalah masyarakat yang beragama, baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua masyarakat Indonesia mengakui Tuhan yang Maha Esa. Dengan pengakuan adanya Tuhan ini, tentu kita mengakui kebesarannya. Dan apabila kita menghadapi suatu masalah, maka kita berupaya melakukan usaha-usaha untuk mengatasinya. Dan dengan sadar, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan dengan kesadaran itu pula kita semua meminta pertolongan kepada Tuhan yang Maha Esa melalui doa sesuai agamanya masing-masing supaya wabah virus corona atau COVID-19 ini cepat teratasi dan tidak ada lagi dampak yang ditimbulkan negara kita Indonesia cepat terbebas dari virus corona atau COVID-19. Lanjut sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Virus corona atau COVID-19 dalam penyebaran terlihat seperti adil, tidak melihat status sosial. Masyarakat tidak melihat strata pendidikan dan tidak melihat agama yang dianut. Virus ini hanya menyerang manusia, tidak menyerang tumbuhan ataupun hewan. Walaupun menurut beberapa ilmuwan kesehatan mengatakan sumber dari hewan, semua manusia di belahan bumi dibuatnya kalang kabut. Bahkan negara superpower pun seperti Amerika pun dibuatnya tidak berkutik. Begitu juga dengan negara maju seperti Italia dan Spanyol diluluh lantahkannya. Kita seperti diajarkan oleh virus ini untuk berbuat adil. Virus ini mengingatkan kita manusia yang mengaku beradab untuk berbuat adil. Keadilan tentu letaknya di tangan penguasa. Penguasa yang bisa memberikan keadilan dan rasa adil kepada masyarakatnya. Kita tidak perlu saling mencari kesalahan, tidak menuding si A dan si B. Kita mesti meletakkan faktor keadilan dan kemanusiaan. Meskipun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Apabila keadilan sudah bisa ditegakkan, maka keberadaan akan lahir dengan sendirinya. Keberadaban akan lahir dengan sendirinya, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan beradab. Lalu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Seluruh negara-negara dunia menghimbau dan mengajak untuk bersatu melawan virus ini. Corona atau COVID-19, Presiden kita juga mengajak dan menginstruksikan seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dalam menghadapi wabah virus corona ini. Dengan persatuan, kekuatan akan berbentuk. Dengan persatuan lah beban berat akan terasa ringan. Kita telah memiliki azas itu, dan bahkan sejarah telah membuktikan dengan persatuan kita dapat mengusir penjajahan untuk kita bisa merdeka. Rasanya virus ini pasti dapat kita kalahkan. Dengan persatuan seluruh rakyat Indonesia, persatuan akan melahirkan optimisme yang kuat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepatuhan rakyat kepada pemimpin menjadi langkah yang baik dalam menghadapi dan melawan virus corona ini. Perintah social distancing, lockdown, dan sebagainya adalah salah satu bentuk kepedulian pemimpin kepada rakyatnya. Langkah tersebut adalah langkah yang efektif dalam pemutusan mata rantai penularan virus tersebut. Partisipasi dan kepatuhan masyarakat adalah bagian dari perjuangan dalam melawan wabah corona ini. Pemerintah diharapkan bijaksana dalam menghadapi wabah ini, termasuk efek yang timbul oleh akibatnya. Bisa dipastikan masyarakat banyak yang kehilangan pendapatan, bahkan bisa menimbulkan kelaparan. Lanjut sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semestinya virus corona atau COVID-19 ini tidak perlu mengajarkan atau mengingatkan kita tentang keadilan, apalagi keadilan sosial, kalau kita tidak lupa pada Pancasila yang sudah kita sepakati sebagai asas negara. Pelaksanaan sila kelima ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Jangan menunjukkan peran dalam menghadapi situasi ini, baik secara status sosial maupun status lainnya.
Situasi ini akan bisa kita hadapi dengan menimbulkan rasa yang sama sebagai anak bangsa, menonjolkan perbedaan status akan membuat ketimpangan dan menjadikan kita lemah. Tidak akan ada pemimpin kalau tidak ada rakyat, tidak akan ada juga kelompok kaya kalau tidak ada kelompok miskin. Kebersamaan dalam situasi ini harus dilakukan. Pemimpin memperhatikan masyarakatnya dan masyarakat patuh dan mendukung pemimpinnya. Kelompok kaya dan kelompok miskin saling bantu-membantu dan rasa saling mencintai sebagai saudara sebangsa setanah air. Lalu bagaimana cara kita menyikapi pandemi COVID-19 ini? Untuk diri sendiri, dalam situasi seperti ini, masyarakat sebenarnya membutuhkan solidaritas dan kesatuan langkah. Karena virus yang menjadi musuh kita begitu terselubung, setiap warga haruslah melindungi diri dari virus ini dengan cara secara bersamaan melindungi orang lain. Lalu sikap egoistis dan hanya mementingkan diri sendiri pada dasarnya tidak akan menjamin kita aman. Ketika kita mementingkan diri sendiri dan tidak peduli pada orang lain di sekitarnya berisiko tertular, pada dasarnya kita tidak pernah aman karena virus ini akan terus mengancam untuk menular pada kita. Sikap egoistis ini juga lebih bahaya karena sering memicu kepanikan. Bahayanya bahkan lebih besar daripada yang diakibat oleh virus itu, yang tingkat mortalitasnya sekitar 3,4%. Bahkan 80% lebih yang terinfeksi hanya menderita sakit ringan. Dampak sosial dan ekonomi dari pandemi telah diprediksi akan berat, bahkan lebih berat ketika penyebaran virus terus berlangsung cukup lama. Semakin cepat masyarakat dunia menghentikan penularan virus ini, semakin kecil dampak sosial ekonominya. Lalu sebagai mahasiswa, yang pertama yaitu kita mengikuti instruksi direktur untuk tetap melakukan kegiatan pembelajaran di rumah secara daring selama pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi orang banyak melalui media sosial seperti upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Yang ketiga, mengindahkan himbauan pemerintah agar tetap berdiam diri atau berisolasi diri di rumah dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Untuk sebagai anggota keluarga, yang pertama, terapkan etika ketika bersin dan batuk, di mana kita tutup mulut dengan tisu jika kamu saat batuk dan bersin. Jika kita sedang tidak membawa tisu atau masker, kita bisa menutup mulutnya dengan telapak tangan, tapi pastikan kita tidak menyentuh bagian muka atau bersentuhan dengan orang lain, dan segeralah mencuci tangan hingga bersih. Hal ini dilakukan agar lingkungan kita tidak tertular. Penerapan etika bersin dan batuk agar tidak menyebarkan virus kepada anggota keluarga, terutama kepada usia yang sangat rentan terkena virus. Yang kedua, hindari bersalaman dan bersentuhan langsung dengan anggota keluarga karena kita tidak dapat mengetahui apakah kita sudah terkena virus corona atau tidak. Maka harus menghindari kontak langsung baik dengan keluarga ataupun kerabat lainnya. Yang ketiga, menyemprotkan desinfektan. Apabila kita harus melakukan perjalanan keluar rumah yang mendesak, maka hendaknya setelah kita balik ke rumah mensterilkan badan kita dari virus agar orang di rumah tidak terkena dampaknya. Sebagai anggota masyarakat, yang pertama, social distancing, atau menurut Centers for Disease Control and Prevention atau disingkat CDC, arti istilah social distancing atau pembatasan sosial adalah menghindari tempat umum, menjauhi keramaian, dan menjaga jarak optimal 2 meter dari orang lain. Dengan adanya jarak, penyebaran penyakit ini diharapkan dapat berkurang. Yang kedua, isolasi dan karantina. Kedua istilah terkait virus corona ini merujuk pada tindakan untuk mencegah penularan virus corona dari orang yang sudah terpapar virus ini ke orang lain yang belum. Perbedaannya, isolasi memisahkan orang-orang yang sudah sakit dengan orang yang tidak sakit untuk mencegah penyebaran virus corona, sedangkan karantina memisahkan dan membatasi kegiatan orang yang sudah terpapar virus corona namun belum menunjukkan gejala. Yang ketiga, gunakan masker bila sakit. Tidak ada yang lebih tahu tubuh kita kecuali diri kita sendiri. Jika mulai merasa kurang enak badan seperti batuk-batuk dan bersin, pastikan untuk memakai masker, apalagi kalau sedang berada di tempat umum. Ini merupakan pencegahan virus corona terpenting, dan pastikan masker bekas yang digunakan digunting agar tidak seorang pun dapat memakainya lagi. Yang keempat, tidak pergi ke negara terjangkit. Tidak hanya di Indonesia, penyakit infeksi virus corona ini juga mewabah ke beberapa negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, India, Amerika Serikat, dan Eropa.
Virus corona ini juga sudah terkonfirmasi ditemukan di negara-negara tetangga Indonesia, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Agar tidak tertular virus ini, disarankan untuk tidak berpergian ke tempat yang sudah memiliki kasus infeksi virus corona atau berpotensi menjadi lokasi penyebaran coronavirus, baik di luar maupun di dalam negeri. Kita juga disarankan untuk melakukan physical distancing dengan cara menjaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain dan hindari bepergian ke tempat yang ramai selama di rumah. Anda juga perlu rutin membersihkan rumah guna mengurangi risiko tertularnya virus corona ini. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan materi aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi pandemi COVID-19. Apabila banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raindrop, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up, open the crock pot.